Indonesia hanya mengeluh bahwa kita tidak memiliki akses terhadap KFX, IFX, tanpa mau menyelesaikan masalah bahwa kita belum memiliki DTS dengan Amerika Serikat. Kuncinya adalah defense technology security. Kalau kita ingin mengakses teknologi-teknologi kunci yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Korea Selatan dalam the situation will always be there in a friendly and conducive mood. What the situation in Ukraine taught us is we can never take our security and independence for granted. Tanah air kita dan merah putih yang kita akan junjung dan kita akan pertahankan sampai titik darah yang penghabisan. How China fought against invasion, fought against foreign intervention for many years, and we respect all these countries. Old soldiers never die, they just fade away. Tapi kalau di Asia, no, old soldiers never die and they never fade away. KF21 Boramai nama panggung dari KFX hasil kolaborasi Korsel dan RI Reuters melaporkan KF21 telah diuji coba pada 19 Juli dan lepas landas di pangkalan udara Secheon untuk terbang selama 30 menit. Jet tempur Korea Selatan KF21 Boramai akan terbang untuk pertama kali setelah menuntaskan 50% program pengujiannya dan 95% tes darat. KF Boramai sendiri termasuk dalam jet generasi 4.5. Beberapa jet yang setipe dengan KF21 Boramai antara lain F-15EX Strike Eagle milik Amerika Serikat, Chengdu J-10C milik Cina, dan Sukhoi Su-35 kepunyaan Rusia. Kerjasama antara Rusia dan Indonesia ini sempat terganggu lantaran Indonesia terhenti membayar kepada Korea Selatan di angka 227 miliar won. Namun pemerintah Indonesia pada akhirnya sepakat untuk melanjutkan program tersebut. Pemerintah Indonesia mengonfirmasi ulang komitmennya untuk bersama mengembangkan KF21 IFX dan mencari kerjasama para insinyurnya segera kembali ke Korsel. Tulis pernyataan resmi Korea Aerospace Industries atau KAI. Penampilan KF21 sepintas mirip dengan F-22 Raptor. Pesawat ini berwarna abu-abu kehitaman dengan label KF21 tertera pada bagian sayap pesawat. Panjang KF21 mencapai 55 kaki atau 16,7 meter dengan lebar sayap mencapai 10,6 meter. Panjang sayap itu sedikit lebih panjang dari F-35A Joint Strike Fighter, namun lebih kecil dari FA-18E Super Hornet F-22 Raptor. KF21 ini juga memiliki 10 eksternal hardpoint untuk membawa senjata, port sensor, dan bahan bakar. Berat minimum KF21 saat meluncur bisa mencapai 17.000 pound atau 7.700 kg. Lebih lanjut, KF21 dibekali BAS Meteor Air-to-Air Missile dan SAP MBDA Taurus Missile. Selain itu, KF21 dipersenjatai M61 20 mm Gatling Gun dan General Electric. Menurut KII, KF21 Boramai bisa mencapai kecepatan maksimal 22.000 km per jam atau sekitar Mach 2. KII juga menanamkan sistem elektrik mutakhir KF21 serta radar yang mampu mendeteksi ancaman udara serta pencarian inframerah. Defense Acquisition Program Administration Korsel mengatakan KF21 akan terintegrasi dengan senjatanya pada 2026. Uji terbangnya tuntas pada 2028 sebelum siap tempur pada 2032.
Rencananya Korsel menargetkan memproduksi 40 KF-21 pada 2028 dan meningkat menjadi 120 pada 2032. KF-21 Boramae nama panggung dari KFX hasil kolaborasi Korsel dan RI Reuters melaporkan KF-21 telah diuji coba pada 19 Juli dan lepas landas di pangkalan udara Secheon untuk terbang selama 30 menit. Jet tempur Korea Selatan KF-21 Boramae akan terbang untuk pertama kali setelah menuntaskan 50% program pengujiannya dan 95% tes darat. KF Boramae sendiri termasuk dalam jet generasi 4.5. Beberapa jet yang setipe dengan KF-21 Boramae antara lain F-15EX Strike Eagle milik Amerika Serikat, Chengdu J-10C milik Cina, dan Sukhoi Su-35 kepunyaan Rusia. Pemerintah Indonesia mengonfirmasi ulang komitmennya untuk bersama mengembangkan KF-21 IFX dan mencari kerjasama para insinyurnya segera kembali ke Korsel. Tulis pernyataan resmi Korea Aerospace Industries atau KAI. Penampilan KF-21 sepintas mirip dengan F-22 Raptor. Pesawat ini berwarna abu-abu kehitaman dengan label KF-21 tertera pada bagian sayap pesawat. Panjang KF-21 mencapai 55 kaki atau 16,7 meter dengan lebar sayap mencapai 10,6 meter. Panjang sayap itu sedikit lebih panjang dari F-35A Joint Strike Fighter namun lebih kecil dari FA-18E Super Hornet F-22 Raptor. KF-21 ini juga memiliki 10 eksternal hardpoint untuk membawa senjata, port sensor, dan bahan bakar. Berat minimum KF-21 saat meluncur bisa mencapai 17.000 pound atau 7.700 kg. Lebih lanjut, KF-21 dibekali BAS Meteor Air-to-Air Missile dan SAT MBDA Taurus Missile. Selain itu, KF-21 dipersenjatai M61 20mm Gatling Gun dan General Electric. Menurut KEI, KF-21 Boramae bisa mencapai kecepatan maksimal 22.000 km per jam atau sekitar Mach 2. KEI juga menanamkan sistem elektrik mutakhir KF-21 serta radar yang mampu mendeteksi ancaman udara serta pencarian inframerah. Defense Acquisition Program Administration Korsel mengatakan KF-21 akan terintegrasi dengan senjatanya pada 2026. Uji terbangnya tuntas pada 2028 sebelum siap tempur pada 2032. Rencananya Korsel menargetkan memproduksi 40 KF-21 pada 2028 dan meningkat menjadi 120 pada 2032.